Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan, nama saya Siti Salamida Amir, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bandar Waluya. Hari ini saya mendapat tugas mata kuliah Komunikasi Kesehatan untuk melakukan wawancara sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit hipertensi. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nur Wahidah, Umurnya? 57 tahun. Pekerjaan? Guru SMP Negeri 4 Kendari. Baik. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-20 menit untuk berbincang dengan saya? Bersedia. Terima kasih. Sebelumnya, apakah saya boleh merekam percakapan ini hanya untuk keperluan tugas mata kuliah? Boleh. Baik, terima kasih. Ibu kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ibu terlihat sehat, semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua jawaban Ibu akan saya gunakan hanya untuk keperluan tugas kuliah. Jadi Ibu bisa menjawab dengan santai saja, tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Baik, kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama Ibu menderita hipertensi? Saya menderita hipertensi sudah sekitar 6 tahun. Bagaimana awalnya Ibu mengetahui bahwa tekanan darah Ibu tinggi? Sebenarnya saya tidak mengenal gejala itu, tetapi kadang pada waktu itu setelah saya mengetahui, saya punya kepala agak sakit, pening, kemudian leher agak tegang, dan saya susah tidur kalau malam. Saya cek ke dokter, ke puskesmas. Ternyata tekanan darah saya naik pada waktu itu 170/74. Pertama sekali saya dikena 170/74. Itu awalnya. Apa keluhan yang biasa Ibu rasakan ketika tekanan darah sedang naik? Kalau selama ini sebenarnya tidak ada terlalu parah juga saya rasakan. Cuma kalau saya rasa lagi tekananku naik itu kadang saya punya mata, kemudian saya punya leher agak tegang, itu saja. Saya cek lagi tekanan darah saya, dia sudah turun nih 100, kadang 130, itu Ji, 130/80, 140, itu main di situ Ji. Apakah Ibu rutin memeriksa tekanan darah? Kalau pemeriksaan tekanan darah saya itu tidak rutin juga, tetapi kalau saya sudah lihat gejala-gejala begitu, saya ke puskesmas, saya tensi tekanan darah saya itu main 140/80, main 130/80, sekitar itu. Apakah dokter memberikan obat untuk diminum setiap hari? Saya ke puskesmas, pada waktu itu dokter menganjurkan bahwa saya harus mengkonsumsi amlodipin seumur hidup. Jadi konsumsi amlodipin tidak boleh berhenti saya minum. Kemudian saya harus menjaga pola makan saya dan menghindari stres. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan tekanan darah Ibu sering meningkat? Mungkin itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, sembarang makan gorengan, makan yang berlemak, dan kemudian saya itu sering stres. Apakah dalam keluarga ada riwayat hipertensi? Kalau dalam keluarga saya mau dikatakan riwayat, karena pada saat orang tua saya itu jarang juga dia pergi-periksa tensinya. Tapi tidak ada Ji, kalau untuk riwayat keluarga kayaknya tidak ada Ji hipertensi yang riwayatnya ada hipertensinya. Kalau dalam keluarga saya. Dekat dulu. Iya. Sekarang saya ingin bertanya sedikit mengenai kebiasaan sehari-hari. Ibu biasanya makan makanan yang asin? Pada waktu saya belum tahu tensiku naik, saya kuat makan asin, makan gorengan, makan yang manis-manis, pokoknya tidak ada pantangan. Apakah Ibu sering makan yang instan? Kalau yang instan pada waktu saya belum tahu tekananku naik, saya suka makan mie instan, mie Indomie, tidak seterusnya juga saya makan. Setelah saya tahu tensiku naik,
Saya sudah mulai batasi itu mie instan. Paling kalau saya ingin sekali dalam 1 bulan 1 kali bisa makan mie instan. Kalau buah dan sayur apakah rutin dikonsumsi? Kalau buah dan sayur kadang saya konsumsi juga, kadang juga tidak. Itu saja, kadang tidak selamanya rutin saya konsumsi. Kadang kehabisan saya tidak konsumsi lagi. Terus sayur-sayuran kadang juga tidak sesuai dengan saya punya, karena saya sering asam urat. Jadi seperti bayam saya hindari makan. Jadi saya paling makan sayur-sayur yang mana seperti labu siam, kemudian timun saya suka konsumsi. Saya suka konsumsi itu timun. Kemudian saya juga tambah ramuan-ramuan, misalnya minum daun seledri. Itu di samping saya minum obat rutin. Kalau untuk olahraganya apakah Ibu sering olahraga tuh? Kalau untuk olahraga, kadang kalau waktu libur, maklumlah kita ini PNS guru, jadi pada waktu itu kita harus tepat waktu ke sekolah. Jadi saya ambil olahraga itu pada waktu dalam 1 minggu itu hari Sabtu dan Minggu. Saya jalan sekitar 30 menit, berjalan kaki sekitar 30 menit. Itu pada hari Sabtu dan Minggu, karena kita pegawai mulai hari Senin sampai Jumat kita bekerja. Itu jadi itu saja kegiatan rutin saya berolahraga. Dan di rumah aktivitas saya itu menyapu, ngepel, itu. Apakah Ibu sering begadang? Kalau begadang, iya sih. Kalau saya, kalau itu bisa punya penyakit, kalau tidurku susah, nggak tahu apa pengaruh faktor umur. Kalau tidur saya itu kadang di atas jam 10 baru tidur. Tetapi kadang juga kalau saya mungkin karena pengaruh suka nonton sinetron ya. Jadi saya itu kadang tidur biasa. Kalau untuk cepatnya saya tidur biasa jam 9. Tapi saya bangun jam 3. Jadi jam 9 sampai jam 3. Saya begitu di rutinitasku. Jarang mau tidur cepat, tidak bisa tidur cepat kalau malam. Apakah Ibu mudah merasa stres? Iya sih, stres, tapi ya kadang stres juga tidak selamanya stres. Kadang stres mungkin karena pengaruh pekerjaan, pengaruh anak-anak di sekolah, biasa membuat kita stres, malam guru. Tapi kalau untuk saya, stresku itu sebentar saja. Kadang kalau sudah stres, saya lupakan saja. Stres itu saya gunakan untuk ya ketawa-ketawa, yang lucu-lucu, untuk menghilangkan stres. Namanya kita ini manusia, pasti ada stresnya, dek. Tidak mungkin ini, apalagi kalau kita ini sudah berkeluarga, punya anak, pasti kita stres. Tapi namanya manusia, stres itu harus kita hilangkan dengan cara kita berdoa kepada Allah, ya. Terus kemudian kita pergi sama teman-teman, cerita dan sebagainya. Hilang lagi stres. Kalau sedang banyak pikiran, biasanya Ibu melakukan hal apa supaya bisa merasa tenang? Kalau banyak pikiranku, saya pergi sama teman-teman, baku ajak pertemuan IPA, ya kadang sore Hiburan. kebetulan ya hiburan, karaoke malam untuk menghibur diri, kemudian pergi sama teman cerita-cerita ya sama teman. Itu nih cara hiburanku. Yang utamanya kalau saya stres itu saya menyanyi, saya karaoke, biar sendiri saya karaoke juga. Baik, terima kasih banyak Bu. Dari cerita Ibu tadi, saya ingin sedikit memberikan informasi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent killer. Artinya penyakit ini kadang tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, bahkan gagal ginjal. Karena itu tekanan darah perlu dikontrol secara rutin. Selain minum obat sesuai anjuran dokter, ada beberapa hal yang juga penting dilakukan. Yang pertama itu mengurangi konsumsi garam, memperbanyak makan buah dan sayur, berolahraga minimal 30 menit sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Terus mengelola stres, tidur yang cukup, jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Setelah kita berbincang hari ini, menurut Ibu apa yang paling penting yang harus dilakukan supaya tekanan darah tetap terkontrol? Yang penting kita lakukan, kita tawakal kepada Allah, karena semua itu adalah pemberian dari Allah kepada penyakit. Namanya kehidupan itu ada kalanya kita stres, ada kalanya kita bahagia.
ya kita kembalikan saja dengan cara kita memperbaiki hati kita senang, ya, kemudian menghindari makanan yang garam, kemudian mengkonsumsi buah-buahan. Ya, itulah cara saya untuk menghindari tekanan darah saya supaya tetap stabil. Iya, betul sekali. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya berharap informasi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu. Semoga tekanan darah Ibu selalu terkontrol, Ibu selalu sehat dan terhindar dari komplikasi hipertensi. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.